Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Lingkungan Industri ya atau SLI pada semester ini, semester genap 2022-2023. Pada pertemuan kedua ini Bapak akan menjelaskan tentang manajemen lingkungan, pencemaran lingkungan dan teknologi penanganannya, sebuah tantangan masa depan. Materi yang ada di atas itu berisi tentang materi untuk pertemuan pertama sampai ketiga ya. Selebihnya nanti silakan Bapak akan kirim buku ya, e-booknya ya, sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Perlu dijelaskan bahwa Bapak akan menyampaikan materi ini untuk tahapan pertama karena sebagian kelas ada pakai tim teaching, maka Bapak akan masuk di pertemuan 1 sampai 7 setelah itu kita UTS ya. Maka materi 1 sampai 3 ini kita sajikan untuk diperhatikan, dia disimak, nanti akan ada tugas dan pastikan dari sekarang sudah melihat kira-kira judulnya apa. Ya, judul-judul untuk tugas paper itu nanti atau tugas membuat makalah itu akan dibuatkan dalam kelompok, jadi satu kelompok 2 orang ya. Nanti pada pertemuan offline mudah-mudahan pekan depan kita akan menunjuk ketua kelas ya, supaya nanti akan mudah koordinasinya ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan Bapak dalam pertemuan kedua ini akan menjelaskan materi yang ada di atas itu ya. Kita akan lanjut setelah ini. Ya, baik kita lanjutkan pada pembahasan materi ini, manajemen lingkungan, pencemaran lingkungan dan teknologi penanganannya ya. Pada materi ini kalian bisa melihat definisi-definisi ya, apa yang dimaksud ilmu lingkungan, apa yang dimaksud ekologi, apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam ya. Ya, secara umum bahwa ilmu lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup termasuk manusia dengan lingkungannya ya. Sementara ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, itu beberapa hal yang perlu diketahui. Di gambar pertama, model sederhana perpindahan energi dan mineral di dalam ekosistem. Ya, di situ terlihat adanya flow ya, adanya flow atau alur dari produsen ke konsumen ya, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Konsumen 1 sebagai herbivora, konsumen 2 sebagai karnivora dan konsumen 3 sebagai karnivora besar ya. Setelah itu ada proses menjadi sampah organik ya, sampai menjadi bahan mineral ya, mineral atau disebut dengan mineralisasi oleh mikroba ya, kemudian menjadi bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Kemudian di gambar kedua ada jaring-jaring makanan atau rantai makanan ya. Ya, kita bisa lihat sendiri gambarnya di sana hal tersebut ya. Kemudian kita masuk pada definisi lingkungan hidup dan pencemaran. Yang dimaksud lingkungan hidup adalah ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Ya, sementara yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan ya, sehingga terjadi yang disebut dengan menyebabkan kualitas menurun ya, menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ya. Sama dengan kasus yang kita hadapi sekarang, terjadinya banjir karena lingkungan sudah tercemar ya. Itu nanti akan ada kasus, nanti insya Allah akan kita bahas lebih jauh ya. Kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan itu telah terjadi di lingkungan kita sekarang ini ya. Ya. Dan itu sudah digambarkan dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rum ayat 41.
Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak atau telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Ya, disebabkan apa? Karena perbuatan manusia. Nah, ini terjadi ya agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Maksudnya kembali bertobat. Nah, inilah yang terjadi musibah sekarang. Musibah yang menimpa, sebagian banjir, sebagian justru kekeringan, ya. Iya. Nanti dilihat juga di surah Asy-Syu'ara, ya, surah 42 ayat 30. Kemudian kita masuk pada model konsep dampak aktivitas manusia pada sistem alam. Ya, di situ ada tergambar bagaimana penduduk manusia dengan berbagai aktivitasnya, ya. Kemudian ada perubahan tata guna lahan, ya. Kemudian ada pertambahan dan penghilangan biotik, ya. Ada yang dimaksud penyimpangan dan penurunan kualitas, ada perubahan iklim, ada penghilangan diversifikasi biologis, ya. Ini semua merupakan satu sistem yang terjadinya pencemaran gitu ya, terjadinya dampak aktivitas manusia, ya. Itu yang perlu dicermati. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang isu pencemaran lingkungan di Indonesia. Sesi pertemuan atau kuliah kedua ini kita cukupkan dulu. Silakan kalian semua membaca, menyimak materi 1 sampai 3, ya. Tentu nanti ada diskusi-diskusi ya pada saat kita offline atau ada Zoom. Ya, untuk sementara kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa berkarya lebih banyak, lebih baik, dan belajar lebih giat lagi, ya. Manfaatkan waktu-waktu yang baik ini dan jangan lupa dengan salatnya, ya, karena itu yang utama juga, ya. Salat ditegakkan sehingga disiplin juga bisa meningkat, ya. Ada motivasi dari nilai-nilai salat yang kita lakukan, ya. Saya kira demikian anakku sekalian, semua sehat. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.